Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Retno Puji Rahayu dengan NIM 2020 SAK23. Saya David Ramadan dengan NIM 2020 SAK 09. Saya Said Robin Nur Iksan dengan NIM 2020 SAK 40. Di sini kami akan mempresentasikan tentang materi yurisdiksi pemajakan, domisili fiskal, dan timbulnya pajak berganda. Yurisdiksi pemajakan. Pengertian dari yurisdiksi. Yurisdiksi adalah hak pemajakan suatu negara terhadap yang diterima atau diperoleh oleh warga negaranya, baik yang bersumber dari dalam negeri dan luar negeri, maupun oleh warga negara asing yang bersumber dari dalam negeri. Sehubungan dengan yurisdiksi pemajakan, Marta menyebut ada 4 teori justifikasi legal hak pemajakan suatu negara, yaitu yang pertama, ada realistis atau empiris, menyatakan bahwa teori realistis adalah kewenangan fisik untuk dapat melaksanakan yurisdiksinya terhadap orang atau harta yang berada di wilayah kekuasaannya. Sedangkan empiris menyebut bahwa yurisdiksi pemajakan bukan semata-mata karena kewenangan fisik, tetapi kecenderungan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kemudian teori yang kedua ada etis atau restributif, menyatakan bahwa pemajakan pada hakikatnya merupakan kontraprestasi atau imbalan atas manfaat dan kemudahan yang diperoleh dari negara. Selanjutnya ada kontraktual, menekankan bahwa pada dasar pemajakan merupakan pembayaran atas barang dan jasa yang diterima dari negara pemungut pajak dengan asumsi bahwa antara pemegang yurisdiksi pemajak dengan subjek pajak terdapat suatu kontrak atau perjanjian tidak tertulis. Yang terakhir ada sovereignitas, menegaskan pemajakan adalah suatu bentuk pelaksanaan dari yurisdiksi, sedangkan yurisdiksi tersebut merupakan atribut dari sovereignitas. Kemudian yurisdiksi ada 2 jenis, yaitu yang pertama ada yurisdiksi domisili, yaitu hak pemajakan yang didasarkan kepada siapa yang memperoleh penghasilan atau berorientasi hanya pada subjek pajak. Yang kedua ada yurisdiksi sumber, yaitu hak pemajakan yang didasarkan kepada objek penghasilan tersebut berada atau diperoleh. Sumber penghasilan berada atau terletak di Indonesia berorientasi kepada objek pajak. Yurisdiksi di Indonesia menurut pasal 2 Undang-Undang PPH. Yang pertama ada subjektif, memperhatikan situs wajib pajak, antara lain tempat tinggal atau domisili, keberadaan atau niat dalam kasus wajib pajak orang pribadi, tempat pendirian atau kedudukan dalam kasus badan yang disebut dengan yurisdiksi domisili. Yang kedua yaitu ada objektif, mendasarkan pada letak geografis sumber penghasilan disebut dengan yurisdiksi sumber atau source jurisdiction. Yurisdiksi domisili menurut pasal 2 ayat 1 yang menjadi subjek pajaknya yaitu yang pertama orang pribadi, yang kedua warisan, ada juga badan dan badan usaha tetap atau BUT. Yurisdiksi domisili menurut pasal 2 ayat 3 yang menjadi subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia selama lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Yang kedua ada badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, dan yang ketiga ada warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan atau menggantikan yang berhak. Kemudian subjek pajak luar negeri menurut pasal 2 ayat 4 yaitu ada orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia. Yang kedua ada orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia yang bukan menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.
Kemudian ada yurisdiksi sumber atau source jurisdiction, mendasar pada dua unsur, yaitu menjalankan suatu aktivitas ekonomi secara signifikan. Yang kedua, menerima atau memperoleh penghasilan yang bersumber di negara tersebut. Kemudian ada dimensi internasional aplikasi yurisdiksi. Transaksi transnasional dapat berupa transaksi keluar atau outbound transaction, merujuk pada perlakuan pemajakan atas penghasilan yang diperoleh atau diterima WPDN dan menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau dari investasi di luar Indonesia. Yang kedua, atas transaksi keluar, Indonesia mengenakan pajak berdasarkan yurisdiksi domisili. Selain ada outbound transaction, yang kedua ada inbound transaction atau transaksi masuk. Penghasilan dari usaha dan kegiatan yang dikenakan pajak berdasar kriteria ambang batas atau BUT. Penghasilan WPLN dari investasi Indonesia dikenakan pajak berdasarkan sistem pemotongan atau withholding system dengan basis bruto dari tarif proporsional 20% atau sesuai dengan tarif P3B yang berlaku. Domisili fiskal. Domisili fiskal adalah status kependudukan yang digunakan untuk tujuan pemajakan. Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia menggunakan istilah subjek pajak dalam negeri untuk penduduk dan istilah subjek pajak luar negeri untuk bukan penduduk. Subjek pajak dalam negeri. Sesuai dengan pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan, kriteria dari subjek pajak dalam negeri adalah yang pertama, orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Yang kedua, badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintahan yang memenuhi kriteria. Kriteria yang ketiga yaitu warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Kemudian subjek pajak luar negeri. Subjek pajak luar negeri yang pertama, orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang kedua, orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Penentuan domisili fiskal di beberapa negara. Setiap negara mempunyai aturan sendiri dalam menentukan definisi penduduk untuk tujuan pemajakan. Untuk subjek pajak badan relatif tidak terdapat banyak perbedaan. Umumnya domisili fiskal subjek pajak badan ditentukan dari tempat pendirian dan tempat kedudukan manajemen. Untuk subjek pajak orang pribadi, kriteria menentukan definisi penduduk cukup beragam, tergantung dari falsafah yang dianut masing-masing negara. Surat keterangan domisili. Dalam praktiknya, untuk membuktikan bahwa seseorang telah menjadi penduduk di suatu negara dengan menunjukkan surat keterangan domisili yang ditandatangani oleh pejabat berwenang negara tersebut. Dengan memiliki surat keterangan domisili, maka orang atau badan yang namanya tercantum dalam SKD akan mendapat perlindungan pajak sesuai dengan persetujuan P3B antara negara domisili dengan negara lainnya. Sehingga pemajakan atau penghasilan orang atau badan tersebut bukan berdasarkan UU domestik negara lainnya, melainkan berdasarkan P3B.
Pajak berganda. Pengertian pajak berganda internasional. Pengertian pajak berganda dapat diartikan secara luas maupun sempit, yang terdapat dalam buku Knight-Kittel yang berjudul Basic Problem in International Fiscal Law. Pengertian secara luas pada pajak berganda meliputi setiap bentuk pembebanan pajak dan pungutan lainnya lebih dari satu kali yang dapat berganda atau double taxation atau lebih, yaitu multi taxation atau suatu fakta fiskal, subjek dan objek pajak. Pengertian secara sempit, pajak berganda dianggap dapat terjadi pada semua kasus pemajakan beberapa kali terhadap suatu subjek atau objek pajak dalam suatu administrasi pajak yang sama. Bentuk pajak berganda internasional. Pajak penjualan. Pajak berganda dapat terjadi apabila negara mengekspor menganut prinsip negara asal, sedangkan negara pengimpor menganut prinsip negara tujuan. Tapi umumnya negara-negara menganut prinsip negara tujuan. Eliminasi pajak berganda internasional dalam prinsip negara tujuan dilakukan dengan penerapan tarif pajak 0% pada negara ekspor dan mengenakan pajak dengan tarif normal di negara impor. Dampak dari pajak berganda internasional secara ekonomis. Pajak merupakan pengorbanan sumber daya, kemampuan ekonomis yang harus ditanggung oleh pengusaha dan masyarakat. Pajak berganda sebagai akibat dari pemajakan oleh dua ketentuan pemajakan dari dua negara memberikan tambahan beban ekonomis terhadap pengusaha. Memberikan tambahan beban ekonomi terhadap pengusaha. Oleh karena itu, tampak bahwa sudah merupakan kebutuhan internasional antara negara untuk mengupayakan agar kebijakan perpajakan bersifat netral terhadap kompetisi internasional. Netralisasi tersebut dicapai dengan penyediaan keringanan atau eliminasi atas PPI. Penyebab dari pajak berganda internasional. Pajak berganda internasional umumnya terjadi karena pada dasarnya tidak ada hukum internasional yang mengatur hal tersebut, sehingga terjadi bentrokan hukum antara dua negara atau lebih. Penghindaran pajak berganda internasional. Ada beberapa cara untuk menghindari pajak berganda, yaitu yang pertama, cara unilateral. Cara ini dilakukan dengan memasukkan ketentuan-ketentuan untuk menghindarkan pajak berganda dalam undang-undang suatu negara dengan suatu prosedur yang jelas. Yang kedua, cara bilateral dan multilateral. Cara ini dilakukan melalui suatu perundingan antar negara yang berkepentingan untuk menghindarkan terjadinya pajak berganda. Yang ketiga, kedudukan hukum perjanjian perpajakan. Kedudukan hukum tax treaty dengan undang-undang perpajakan internasional. Maka berlaku ada gium yang menyatakan bahwa ketentuan yang bersifat khusus, yaitu lex specialis. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.